Shalom, tes. Oh, tes. Shalom, saudari. Ya, puji nama Tuhan. Diberi kesempatan lagi untuk berkumpul di tahun yang baru ini. Ini adalah minggu pertama kita ya di tahun 2026. Ya, kita semua berharap di tahun yang baru kita memiliki pengharapan yang baru lagi ya untuk menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Amin, saudari. Saya rasa kita harus mengejar itu ya. Kita harus mengejarnya. Harus berusaha untuk mengejar yang terbaik di dalam Tuhan yang kita bisa lakukan. Ya, biarlah yang sudah kita lalui itu berlalu, tetapi lihatlah ke depan di dalam Kristus Yesus yang telah memanggil kita dengan panggilan kudusnya. Ya, memang untuk hidup di dalam Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan itu butuh apa yang disebut dengan usaha dan pengorbanan ya. Karena sebagaimana kita ketahui eh, tanpa korban tidak ada pelayanan. Ya. Oke, saudara-saudari, eh, saya mengajak kita untuk melihat kembali di dalam kitab Ibrani, di dalam kitab Ibrani pasal 9, kelanjutan dari pokok bahasan kita. Ya, di pasal 9 ayat 1 sampai 10. Di ayat 1 di sini dikatakan, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadat dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ya, saya akan terus mengingatkan surat ini ditujukan pada orang Ibrani atau orang Israel itu sendiri. Mereka yang punya nenek moyang menerima hukum Taurat dari Allah dan yang mempraktekkan hukum Taurat itu yang diteruskan sampai Tuhan Yesus datang. Dan tujuannya tidak lain untuk menyatakan ada perbedaan antara umat Tuhan dengan bangsa lain. Yang sesungguhnya diinginkan Tuhan adalah di mana umat atau bangsa Yahudi ya itu memberi contoh teladan bagaimana mereka itu berbeda dari bangsa lain yang menyembah berhala atau ilah-ilah yang lain. Nah, kita sadari di sini bahwa ada kegagalan terjadi di dalam orang Yahudi memberikan kesaksian tentang Tuhan. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus datang pun disayangkan banyak dari antara mereka itu tidak melihat Tuhan Yesus sebagai yang dijanjikan. Nah, di sini si penulis kitab Ibrani ini mengingatkan mereka tentang apa yang pernah terjadi di antara orang Yahudi dalam hal melakukan penyembahan atau pelayanan pada Tuhan di masa hukum Taurat itu. Jadi dia katakan di ayat 1, memang perjanjian yang pertama, yaitu diturunkannya hukum Taurat, ya perjanjian lama itu, mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Nah itu kita ingat di mana waktu Musa disuruh naik untuk membuat seperti yang dia lihat di surga itu, lalu dibuatlah di bumi. Ya, di dalam hal mereka akan melakukan penyembahan. Ayat 2, sebab ada dipersiapkan suatu kemah yang yaitu bagian yang paling depan. Jadi di dalam bait suci itu ada bagian depan, ada bagian belakang. Nah, kalau yang bagian depan sesuai dengan dituliskan di sini, ya paling depan itu terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Jadi ini ibaratnya kamar yang pertama.
Ya. Tetapi di belakang tirai itu terdapat kamar yang kedua, istilahnya saya gunakan biar gampang dipahami. Ya, suatu kemah lagi yang disebut tempat Maha Kudus. Nah, kalau yang bagian depan di situ dikatakan para imam, mereka boleh melakukan pelayanan eh, seperti membakar ukupan, mengisi minyak, mereka boleh lakukan itu. Tapi untuk bagian yang kedua, ruang kedua yang Maha Kudus itu hanya imam besar, yang itu pun dilakukan 1 tahun 1 kali. Kenapa sih penulis itu ingin mengingatkan mereka tentang hal ini? Yaitu mengingatkan tentang kegagalan yang mereka buat. Supaya apa? Supaya mereka mengerti di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus sudah datang, yang lama itu sebetulnya tidak perlu lagi mereka praktekkan. Mereka cukup menunjukkan matanya pada Tuhan Yesus. Seperti dikatakan di dalam Injil Yohanes, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga mereka harus melihat kepada anak manusia, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, saudara-saudari, ketika berbicara ke surga, semua orang akan katakan sulit. Khususnya orang-orang yang tidak tahu tentang kasih karunia Tuhan. Pasti jawabannya sulit. Karena satu, semua mempunyai keyakinan surga itu tempat yang kudus, tidak untuk orang berdosa. Kedua, berbicara surga itu hanya orang-orang yang tidak melakukan dosa lagi atau yang banyak beramal yang boleh ke sana. Itu menurut konsep manusia. Tiga, ada peraturan-peraturan yang harus diikuti untuk bisa sampai ke surga. Jadi kalau kita bicara tadi ada ruang-ruang ini, saya rasa konsep semua orang ketika berbicara akan mencapai surga itu mereka juga membuat pengelompokan. Di dalam kelompok misalnya yang beragama Buddhis, mereka mengartikan kita sudah tidak boleh nyamuk pun dibunuh, nggak boleh. Oke? Tidak boleh lagi kita makan sesuatu yang mengandung darah. Maksudnya dari hewan binatang nggak boleh. Untuk mencapai kesempurnaan. Mungkin di dalam Hindu juga kurang lebih. Nah, di dalam agama lain mungkin mereka mengutamakan amal gitu loh. Perbuatan baik kan gitu. Ini tingkatnya sudah lebih tinggi. Kalau yang berbuat baik, amal lebih tinggi lagi, mereka anggap oh itu sudah hampir mencapai sempurna. Sehingga dengan cara pikir seperti itu, mereka terus diselewengkan dari kebenaran. Dengan menganggap dengan perbuatan-perbuatan mereka itu mereka bisa mencapai kesempurnaan. Sedangkan Alkitab tidak menjelaskan tidak mengajarkan seperti itu. Nah, sampai surat ini dituliskan kepada mereka orang Ibrani, mereka masih mengharapkan kebenaran yang timbul daripada praktek-praktek perjanjian lama yang sebetulnya tidak bisa menyempurnakan mereka. Karena di dalam Alkitab mencatatkan perjanjian lama tentang dosa mereka ketika mereka bawa korban datang kepada imam untuk dikorbankan itu hanya menutupi dosa tetapi tidak menghapuskan. Itu kebenarannya, hanya menutupi. Dan bagaimana mereka di zaman itu bisa diselamatkan? Yaitu dengan satu keyakinan bahwa Allah akan menebus mereka lewat seorang yang akan diutus kemudian hari. Mereka akan ditebus. Jadi bukan berdasarkan kebenaran mereka membakar korban itu, bukan. Itu faktanya. Jadi orang-orang Yahudi pada hari itu mereka memang bawa korban untuk menyatakan apa? Mereka orang berdosa sebetulnya. Untuk menyatakan apa? Mereka ingin mengikuti Tuhan yang benar sesuai dengan perintahnya. Tapi bukan untuk supaya mereka di dalam konteks dosanya itu hapuskan, tidak. Waktu itu dosanya belum dihapuskan, baru ditutup. Sampai Tuhan Yesus datang baru betul-betul terjadi penghapusan dosa. Nah, kalau hari itu orang-orang Yahudi yang setuju dengan Tuhan, mereka akan melakukan praktek-praktek itu. Dan Alkitab mencatatkan
bahwa praktek-praktek itu hanyalah sebuah bayangan dari apa yang akan datang. Makanya di dalam ayat yang 9 dan 10 dikatakan, ya, dari ayat 8, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Artinya, praktek-praktek seperti itu masih dilakukan, mereka belum bisa mencapai kepada kesempurnaan. Ayat 9 itu adalah kiasan masa sekarang. Jadi si penulis itu ingin menceritakan pada mereka, menyampaikan apa yang kamu lakukan di dalam perjanjian lama itu hanya sebuah praktik bayangan, sedangkan yang realnya, yang nyatanya itu sampai Tuhan Yesus datang lalu tidak lagi mengikuti bayangan. Ya, makanya dia katakan di sini sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Artinya apa? Menurut hati nurani mereka. Kalau mereka merasa sangat berdosa, baru mereka bawa korban. Kalau mereka merasa tidak terlalu berdosa, mereka tidak bawa. Jadi yang menurut hati nurani itu tidak ada takaran yang jelas. Dan bagaimana seorang berdosa mempunyai takaran yang jelas tentang sesuatu benar atau tidak di hadapan Tuhan? Tidak. Kadang hati nurani menurut Alkitab itu pun membohongi kita, tidak bisa dipercaya. Kamu tahu ketika hati nurani orang sudah tercemar dengan dunia ini, dia tidak merasa salah lagi ketika dia berbuat salah. Karena hati nuraninya sudah tercemar. Sehingga dia tidak bisa lagi membedakan ini benar atau tidak menurut Tuhan. Bagi dia selalu berada di zona abu-abu. Nah, ketika orang sudah mendapatkan pengertian tentang kebenaran Tuhan, dia sadar penuh bahwa dia orang berdosa. Dan tidak ada satupun perbuatan yang bisa membenarkan dirinya. Disitulah manusia menemukan pentingnya untuk percaya Tuhan Yesus. Makanya di dalam Injil dikatakan, ketika Tuhan Yesus datang, dia katakan apa? Aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Karena hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Nah, di dalam konteks itu, siapapun yang masih berharap kepada kebenaran atas dasar perbuatan, ya sampai hari itu juga mereka tidak mungkin bisa mengenal kasih karunia Tuhan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Karena mereka menganggap diri mereka cukup baik. Mereka selalu melihat mereka lebih baik dari yang lain. Itu pandangan dasar manusia pada umumnya. Dan ketika ada kesalahan atau dosa terjadi, tetap salahnya itu karena disebabkan orang lain. Kalau misalnya mereka bertengkar, walaupun mereka sudah mukul orang lain, mereka bilang apa? Gara-gara dia ngolok-ngolok saya, makanya saya pukul. Dia nggak pernah temukan dia salah sudah mukul orang. Ya, kadang yang saking nekatnya sudah bunuh orang pun dia bilang dia puas nekatnya. Dia tidak menemukan dirinya itu melakukan kesalahan. Dia membenarkan perbuatan kesalahan itu dengan ukuran nuraninya. Nah, disitulah manusia tidak pernah menemukan tentang solusi untuk membenarkan diri yang Tuhan Yesus tawarkan. Kenapa? Karena dia mencari solusinya sendiri. Aku harus banyak berbuat amal. Supaya apa? Tenang hatiku. Nah, aku tahu aku orang berdosa, tapi banyak berbuat baik, aku jadi tenang. Kalau kurang banyak buat baik, aku merasa tidak tenang. Kalau masih seperti itu hati nurani kita, kita kemungkinan masih seperti orang Yahudi yang hidup di bawah bayangan. Bukan benar-benar melihat Yesus yang nyata yang datang itu. Sampai hari ini, yang menyedihkan adalah tidak sedikit orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus, tetapi pada prakteknya mereka seperti hidup di bawah bayangan. Saya kasih contoh. Tidakkah kamu sering mendengar orang menawarkan untuk banyak-banyak persembahan supaya jadi sukses dan kaya raya?
Apakah sesuatu yang asing menurut kamu di kalangan orang Kristen? Pernah dengarkan? Kamu banyak kasih uang, kamu akan jadi kaya dan sukses. Ya, kamu jadi orang nomor satu nanti. Ya, sehingga di dalam kesusahan orang karena menginginkan nomor satu jadi kaya, dia paksain untuk beri persembahan. Bukan seperti itu yang Alkitab ajarkan. Karena kalau orang mulai mengejar kekayaan menurut Alkitab sudah salah. Tapi bagaimana mungkin kita mengajarkan, lu kasih banyak persembahan tadi lu jadi orang kaya. Ini kan sudah bertentangan menurut saya. Orang tidak memberikan persembahan itu berdasarkan konteks yang benar yang Alkitab ajarkan. Di satu sisi dikatakan, oh kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Di sisi lain, ditimpakan lagi. Kamu harus banyak berbuat amal supaya segala yang baik datang padamu. Padahal segala yang baik itu datang dari surga. Di mana kamu mengikuti Tuhan Yesus. Bukan berdasarkan saya buat itu, saya buat ini. Kalau seperti itu, tidak lagi disebut kasih karunia. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya juga khawatir kadang-kadang kita yang mengaku percaya Tuhan Yesus masih mengandalkan itu. Artinya kita pasang standar ganda istilahnya. Tidak boleh. Coba kamu lihat baik-baik di dalam kitab suci mengatakan, seorang Rasul Paulus pun di dalam pengakuannya, di dalam diri saya, itu kata Paulus, tidak ada yang benar. Mau lihat kebenarannya ini kata Paulus loh. Coba kita lihat di dalam kitab Roma, Roma pasal 7. Kita lihat. Di sini dengan jelas pengakuan Paulus tentang dirinya. Ayat 10. Roma pasal 7 ayat 10. Atet bisa tolong baca, Atet? Sebaliknya aku mati. Roma pasal 7 ayat 10. Sebaliknya aku mati dan perintah. Sorry. Saya salah mata, saya salah. Ayat 18. Ya. Maaf ya. Tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Amin. Coba lihat. Paulus mengakui hal ini tentang dirinya. Bagaimana dengan kita? Sebagai manusia, di dalam kita nggak ada yang baik. Ya, itu harus kita setujui. Nah, tujuannya itu apa? Supaya dengan sadar tentang keadaan seperti itu lalu berharap banyak pada Tuhan. Itu tujuannya. Tapi kalau kita sudah merasa mencapai puncaknya, saya sudah baik, saya sudah memanglah orang yang baik, ini bahayanya. Lalu kita tidak lagi berharap kasih karunia Tuhan. Lalu standarnya jadi standar ganda. Kebaikan itu berdasarkan karena saya baik. Makanya saya layak dapat yang baik. Saya sukses karena saya banyak memberi persembahan. Hal-hal seperti itu, saudara-saudari, nasihat di dalam firman Tuhan jauhkanlah. Karena tujuan kamu melakukan yang baik itu bukan untuk sebetulnya dalam konteks saya bisa ke surga. Bukan. Lalu saya berbuat baik, saya akan dapat semua yang baik. Tidak. Paulus, dia buat jahat apa sih menurut kamu? Paulus buat jahat apa di dalam Alkitab? Enggak ada. Dia menginginkan orang semua diselamatkan. Semua yang baik dia pikirkan dan dia lakukan. Lalu kalau standar manusia, kok dia dikejar-kejar mau dihabisi nyawanya? Tidur nggak tenang, makan pun kadang tidak kenyang. Kenapa? Apa dia melakukan yang jahat? Tidak. Kenapa saya mengajak kita berpikir yang jernih dan yang benar menurut Alkitab? Supaya jangan kita dikelabui oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat. Sementara kamu menanti-nantikan yang baik timbul dalam dirimu karena kamu sudah merasa banyak beramal, banyak kasih persembahan buat yang baik, kok malah yang buruk timbul. Lalu kesalahannya di mana? Kesalahan di dalam memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Sedangkan Alkitab mengatakan Tuhan Yesus mengajak kita untuk ikut Dia itu apa? Memikul salib, menyangkal dirinya, dan mengikut Dia setiap hari.
Kamu pikir pikul salib itu bukan bicara beban kah? Pikul salib itu berbicara beban. Menyangkal diri itu bicara beban. Kamu boleh merasa santai aja, nggak ikut pertemuan, atau kamu boleh tidak merasa nyaman kalau tidak datang menyembah Tuhan di hari Minggu. Ada sesuatu yang lebih baik ditawarkan di luar untuk hari Minggu itu, kamu berusaha menyangkalnya. Aku lebih baik pergi ke gereja ikut Tuhan. Itu menyangkal diri. Lalu memikul salib. Memang itu saya tidak wajib harus melakukan itu. Tapi kalau saya tidak lakukan, nanti banyak orang yang sulit untuk percaya Tuhan Yesus. Lalu saya ikut pikul itu. Dengan tujuan apa? Yang lain bisa diselamatkan. Lalu mengikut dia setiap hari. Nah, kalau misalnya kita menerima sesuatu yang palsu yang masih seperti bayangan tadi, ini kan bahaya. Saya kadang-kadang sangat alergi dengan ajaran orang mengatakan, oh, kamu harus kasih perpuluhan kasih itu ini supaya hidupmu sukses itu ini, sakit penyakit dihilangkan. Maaf ya, saya pernah bertanya langsung karena saya sudah tidak tahan. Saya dengar di radio, lalu dibukalah. Ayo di mana sakit, kamu taruh situ kita doa pasti sembuh. Dalam nama Yesus semua sembuh. Saya buka Alkitab, saya telepon, saya tanya, Pak ini bagaimana dengan Epafroditus? Saya bilang, dia bersama Paulus. Tapi Paulus bilang dia nyaris mati. Artinya sakitnya itu bukan sehari 2 hari. Oh itu lain Pak. Lainnya apa? Apa Paulus kurang beriman kan untuk mendoakan Epafroditus? Hampir mati kata Paulus. Itu kita bicara nanti Pak. Langsung ditutup sama dia. Dia nggak berani lagi. Karena dia memang menemukan yang dia tawarkan itu tidak seperti yang Alkitab katakan. Makanya kalau orang pikir dengan segala yang baik maka hidup saya pun semua menjadi baik. Orang Kristen tidak berpikir seperti itu. Orang Kristen pikiran cuma satu. Yang baik itu cuma Tuhan. Seperti yang Alkitab katakan. Ketika Tuhan Yesus didatangi seorang yang kaya, anak muda. Hai guru yang baik, dia bilang, perbuatan baik manakah yang harus saya buat sehingga saya bisa ke surga? Tuhan Yesus bilang, apa katamu? Tidak ada yang baik selain Tuhan. Tidak ada yang baik. Betul. Lalu bagaimana saya bisa menyebut diri saya orang yang baik? Saya tidak punya dasar untuk menyebut itu ketika saya sudah mengenal Yesus. Karena yang selalu saya temukan, saya bukan orang baik. Kalau saya bisa jadi orang baik, saya tidak perlu ikut Tuhan Yesus. Dunia menawarkan sebaliknya. Orang membuat dirinya nampak saleh dengan berbagai penampilan di luarnya, tapi dalamnya bobrok seperti orang Farisi. Dengan pakaian yang jenisnya beda, dengan harus ada tanda di mana gitu di kepala kah, dengan pakaian yang tidak boleh panjang, tidak boleh pendek. Ya, lalu nampaklah orang yang saleh dan beriman. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Justru bahaya kalau orang-orang mengandalkan segala jenis macam itu untuk menjadikan dirinya benar dan baik. Makanya si penulis perlu ngomong sama mereka di Ibrani supaya mereka meninggalkan yang disebut bayangan itu. Nah, orang Kristen sendiri terjerumus, terjebak di situ juga. Kamu harus hafal ini, hafal itu 10 perintah Allah. Baru kamu boleh dibaptis itu ini. Itu bukan sesuatu yang dikatakan di Alkitab. Apakah orang itu sulitkah untuk diselamatkan? Tidak, tidak sulit. Yang sulit membuat sulit itu dirinya yang menjadikan sulit, sama seperti kisah Naaman itu. Alkitab mengatakan gampang. Kalau kamu mau ke surga, jalannya itu hanya Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa atau ke surga tanpa melalui aku. Itu jelas. Tapi banyak orang berpikir, masa semudah itu? Itulah pikiran Naaman. Saya pikir ya Elisa akan baca-baca kemudian dia mengoleskan minyak atau apalah di tempat saya punya kusta. Cuman suruh saya pergi mandi aja.
Emangnya di tempat kami itu sungai nggak ada yang lebih baik dari Yordan itu? Ini pikiran Naaman. Manusia selalu berpikir seperti itu. Sedangkan bagi Tuhan hanya cukup sepatah kata, jadilah. Cukup kamu percaya. Sama seperti hari ini. Jikalau kamu ingin mengharapkan yang baik di dalam hidupmu, dengarkanlah yang Tuhan katakan. Baik di dalam Tuhan itu tidak selalu berbicara, Bu, punya makanan yang banyak, uang yang banyak, rumah yang banyak. Bukan itu, saudari. Kamu masih salah kalau beranggapan seperti itu. Yang baik dari Tuhan itu satu, kamu mengenal siapa Dia. Dua, kamu berusaha membawa yang lain untuk ikut Dia. Itu pasti baik. Terlepas kamu harus menderita itu dan ini. Tetapi saya rasa kamu belum melihat keadaan yang sebenarnya. Banyak orang menganggap hidupnya sudah baik itu dengan keberhasilan di dunia ini. Sebetulnya tidak. Keberhasilan di dunia ini bukan sesuatu yang bisa kamu bawa. Kamu harus ingat baik-baik. Kesuksesan sejati di dalam hidupmu mengenal Tuhan Yesus adalah ketika kesusahan datang kamu mengerti. Itu baik untuk saya. Supaya saya jangan meninggikan diri. Apakah kamu pikir sakit kadang timbul dalam hidupmu itu burukkah? Tidak. Saya harus jujur mengatakan, Paulus sendiri mengaku ada duri di dalam dagingnya. Tapi dia bilang, justru di dalam kelemahan itu, di dalam sakit itulah kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saya. Coba kalau kamu jadi seorang, saya kasih contoh. Kamu punya banyak uang. Kamu bisa kemana saja kamu mau pergi. Oke? Kamu tinggal sebut aja nama kotanya, kamu bisa berangkat ke sana. Tidak perlu banyak pusing. Kamu pikir itu yang betul-betul hidup diberkati kah? Tidak. Ya, tapi yang betul-betul diberkati itu seperti apa? Saya punya hati ingin menginjil ke sana. Ada keluarga saya yang belum percaya. Saya ingin beritahu keluarga saya di situ atau teman saya di sana. Memang saya mungkin susah untuk ke sana, tapi Tuhan kasih kamu jalan supaya bisa ke sana. Menurut saya perjalanan seperti itu betul-betul perjalanan yang diberkati. Kenapa? Kamu bawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Kamu mencapai tujuan daripada Tuhan memanggilmu. Bukan untuk jalan-jalan utamanya, tapi untuk bawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Sehingga di dalam jalan-jalanmu pun, kalau kamu dikasih kesempatan jalan-jalan, kamu menikmatinya di dalam Tuhan. Amin, saudari. Kalau yang belum, ya kamu buat daftar, ikuti daftar list lah. Ada yang root, ada yang ya, ikut. Kadang masalahnya, kita ajak ikut, tapi tidak semua bisa. Tapi saya rasa di tahun 2026 ini kan boleh jadi planningmu juga. Saya mau ikut yang Timothy ah. Saya mau ikut yang Ruth ah. Ya, Abang Rudi Wong sudah ikut ya? Seru? Wah, ada belajar Alkitab, ya kan gitu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam konteks yang disampaikan oleh di dalam kitab Ibrani ini, si penulis saya katakan lagi, dia ingin memberitahu mereka bahwa yang mereka lakukan rutin itu adalah hanya bayangan sampai Tuhan Yesus datang. Sayangnya saya katakan lagi, tidak sedikit orang Kristen kembali kepada bayangan. Di samping rumah saya itu ada gereja itu ya, bersama ya. Awalnya saya kaget kok ada orang cuman ramai hari Sabtu kumpul di situ. Saya baru sadar, oh ternyata memang ada gereja Sabat ya yang menganggap kumpulnya itu harus hari Sabat. Ya, saya kadang bingung juga karena menurut Alkitab Sabat itu hukum Taurat kan gitu. Kalau hari ini dikenakan Sabat lagi, waduh, ini lain ceritanya. Makanya kita memang diberi oleh Tuhan kasih karunia untuk hidup dalam kebebasan di dalam konteks bukan bebas besar, tetapi bebas dari hukum Taurat. Oke? Bukan lagi terikat seperti orang-orang di dalam perjanjian lama. Kamu tahu di dalam perjanjian lama potong satu ekor korban itu pun harus sepengetahuan, harus dilaporkan loh potong satu ekor. Kamu punya domba atau apa.
Hari ini tidak, kamu cukup ngundang saya atau saudara Pokyun ya kalau ada apa makan-makan di rumah itu aja. Hari ini nggak perlu lama-lama. Ya, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita memiliki kebebasan di dalam Tuhan untuk menikmati kasih karunia-Nya. Oke? Bukan terikat dengan hukum-hukum. Maka dari itu, saya mengajak saudari untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan dengan pemahaman yang benar. Jangan lagi kamu simpan di dalam hatimu dengan beranggapan kamu orang baik. Kamu harus selalu menjauhkan itu. Kalau ada pun orang mengatakan kamu baik, kamu katakan bukan saya, tetapi Tuhan saya. Karena Tuhan saya yang baik itu ingin memperkenalkan dirinya kepada yang lain melalui saya. Makanya saya juga berusaha hidup seperti yang dia mau. Dengan tujuan apa? Yang lain yang tidak bisa melihat Tuhan saya yang tidak kelihatan itu, bisa melihat dia melalui kehidupan saya. Amin, saudari. Jadi akan nampak jelas. Kita bukan orang yang ikut Tuhan Yesus dengan mata tertutup. Ya, kita ikut Tuhan Yesus dengan mata yang tertuju kepada Dia. Kita tahu kemana kita pergi, kita tahu apa yang kita lakukan, kita mengerti apa yang Dia mau. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ayolah kita perbaharui lagi, kita upgrade iman kita. Maksud saya, jangan sampai pelan-pelan kita tercemar oleh dunia ini sehingga nurani kita jadi kotor, jangan. Tahun baru memang baik, ya, tidak ada masalah dengan itu. Tapi yang menjadi masalah itu kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama dan ikutlah hidup yang baru di dalam Tuhan. Itu akan jauh lebih baik daripada hanya tahunnya yang disebut baru. Hiduplah sebagai manusia baru dalam Tuhan. Tinggalkan bayangan itu. Ya. Dan mulailah dengan melangkah, saya mau mengikut Tuhan seperti yang Dia katakan. Nah, kalau misalnya ada yang belum yakin tentang keselamatannya, yang masih ragu, bingung tentang kasih karunia Tuhan ini, saya berharap melalui belajar kelompok, ya, khususnya kan bisa ditanyakan lagi, diperjelas, sehingga kita tahu ya, kita ikut siapa, kemana kita pergi, apa yang Dia mau. Itu sangat penting. Jangan mengikut Tuhan Yesus dengan mata tertutup. Pokoknya apapun saya, ya, Tuhan Yesus nggak mengajak kita seperti itu. Dia suruh murid-muridnya ikut dia dengan mata yang terbuka. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa, itu kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Jangan tutup matamu. Amin, saudari. Udah ikut Tuhan Yesus, tapi begini nih, nggak boleh. Tuhan Yesus bilang loh sama murid-muridnya, Filipus, dah sekian lama kamu bersama aku, masa kamu masih nggak ngerti? Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa, itu kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Matamu terbuka, jangan tertutup. Ketika Tuhan suruh saya lakukan ini dan itu, saya berusaha cari tahu, ya. Oh, kenapa sih saya harus setia di dalam mengikut Dia? Awalnya mungkin saya tidak mengerti, hanya ikut aja, tapi Tuhan mau saya mengerti. Artinya mata saya harus terbuka. Jangan seperti contoh Filipus, dah sekian lama bersama Yesus. Dia ngomong gitu, dia masih bingung. Mungkin sampai hari ini ada yang seperti itu di antara kita. Karena matanya tertutup ikut Tuhan Yesus. Oh, yang penting hari Minggu saya datang, udahlah. Kalau begini kamu ikut Tuhan Yesus, judulnya kamu masih seperti ya Filipus. Kamu memang mengaku ikut Tuhan Yesus, tapi dengan mata yang tertutup. Jangan. Bukalah matamu. Supaya kamu mengerti, kenapa saya harus hadir dalam pertemuan hari Minggu, di dalam persekutuan, kenapa? Karena tujuan hidup saya jelas. Kalau saya sudah menyenangkan Tuhan, dijamin saya sendiri akan mendapatkan penghiburan itu. Kalau saya mulai hanya mencari yang saya senang, di belakang itu banyak kesedihan. Itu sudah judul yang asli yang tidak akan bisa dirubah. Kalau kamu senangkan Tuhan, kesenangan itu akan mendatangimu. Kalau mencari kesenanganmu sendiri, belakang itu ada kesedihan. Saya berharap saudara-saudari, di tahun 2026 ini, kita mengikut Tuhan Yesus, tidak ikut bayangan. Oke? Kita ikut Tuhan Yesus dengan mata yang terbuka. Amin, saudari. Jangan mata yang tertutup, sehingga kamu tahu
tujuan dari semua yang kita lakukan. Ada acara camp misalnya. Kan di situ banyak pengorbanan. Yang bagian masak harus siap-siap jangka waktu yang panjang. Yang punya mobil juga menyiapkan mobilnya untuk bawa penumpang. Oke, yang nggak punya mobil sudah disiapkan bis. Tujuannya supaya semua bisa ikut. Lalu dibagi. Takutnya, ini cuman perhatiannya terbagi-bagi supaya lebih fokus. Dikasihlah ada camp sekolah minggu. Supaya yang punya anak-anak sekolah minggu mereka pun bisa hadir di sana. Lalu camp orang tua supaya yang punya orang tua bisa mendorong orang tuanya ikut di sana. Semua tujuan itu supaya bisa ikut Tuhan Yesus dengan mata yang terbuka. 365 hari sesudah dari 1 tahun. 365 hari. Kalau kamu merasa kurang diberkati Tuhan di dalam 365 hari itu, ya, kamu masih merasa kekurangan, kamu merasa sulit meninggalkan usaha pekerjaanmu, takut kelaparan, kamu harus tanya lagi, Yesus itu Tuhan yang hidup apa yang mati? Oke? Saya tidak berani memberi perbandingan, tapi menurut pengalaman saya, dari sekian lama saya ikut Tuhan Yesus, saya berusaha ikut, berusaha mau yang lain ikut, dan saya masih makan dan tidak kelaparan. Kenapa? Kita ikut Tuhan yang hidup. Dia sanggup memberi daripada lebih daripada yang kita perlukan. Itu Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang pelit. Dia bisa mencukupkan semua yang kamu butuhkan. Bukan karena kamu punya usaha, tetapi karena kasih karunia-Nya. Amin, saudari. Percaya enggak? Artinya, jangan lagi ikut Tuhan Yesus seperti ini. Kamu salah nanti. Kamu harus ikut Dia dengan mata yang terbuka. Oke, saudari, firman Tuhan sampai di sini. Ingat ya, 2026 ikut Tuhan Yesus, tidak ikut bayangan, tapi ikut Dia dengan mata terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur padamu, Bapa di surga, atas kasih karunia yang Kau beri sampai hari ini. Kami mohon anugerah-Mu. Beri kami kesempatan untuk menginjili sesama kami. Beri kami kesempatan Bapa untuk ikut serta dalam penginjilan itu. Apapun yang kami bisa lakukan, baik perkara kecil maupun besar, hati kami selalu ditujukan kepada kasih karunia Tuhan, bukan pada kekuatan kami sendiri. Tolong kami di tahun 2026 ini Bapa, kami boleh memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Sebab kami tahu hari kedatangan putramu yang tunggal sudah semakin dekat. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan. Biarlah kami masing-masing, baik yang besar maupun yang kecil, semua dengan mata tertuju pada Tuhan di dalam setiap kegiatan kami. Mengucap syukur dan berdoa, semua ini hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.